Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Kali ini Baboning Primbon akan membahas tentang keutamaan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman merupakan surat ke-55 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahman yang berarti yang Maha Pemurah berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surat ini menerangkan kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ciri khas surat ini adalah kalimat berulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan karunia Allah yang diberikan untuk manusia. Surat Ar-Rahman turun sebagai bantahan Allah terhadap mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ajaran manusia yang telah menggunakan bahasa ajam, bahasa Arab yang tidak baik, karena yang dituduhkan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit-sedikit bahasa Arab. Padahal Al-Quran adalah wahyu Allah yang nyata-nyata telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihi salam, bukan sebagaimana prasangka mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi mendapat bacaan Al-Quran dari seseorang. Dengan membaca surat Ar-Rahman dengan istiqomah setiap hari, maka seorang muslim akan mendapatkan beberapa keutamaan dari surat Ar-Rahman. Keutamaan dari surat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan adanya nikmat Allah. Kata Ar-Rahman sendiri telah membantu seorang muslim untuk memuji Allah dengan makna bahwa Allah Maha Pemurah. Karena Allah adalah Maha Pemurah, Allah senantiasa memberikan nikmat kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dengan adanya surat Ar-Rahman, manusia diingatkan untuk mensyukuri adanya nikmat dari Allah yang tiada henti. Yang kedua, mengingatkan untuk senantiasa memuji Allah. Dengan adanya surat Ar-Rahman, manusia diingatkan untuk senantiasa memuji kekuasaan Allah. Allah merupakan zat yang wajib disembah dan dipuji. Begitu besar keagungan Allah. Dia Maha Pemurah dan Maha Pengasih kepada setiap hambanya. Maka dengan baca surat Ar-Rahman, seorang muslim berarti senang memuji Allah. Yang ketiga, mengingatkan untuk tidak kufur nikmat. Surat Ar-Rahman mengingatkan manusia agar tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Semua nikmat dan jenis rezekinya datangnya hanya dari Allah. Yang keempat, mengingatkan adanya jin yang beribadah kepada Allah selain manusia. Allah menciptakan manusia dan jin untuk hidup berdampingan dengan tidak mengganggu satu sama lain. Jabir berkata, Nabi Muhammad keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir surat, dan mereka semua terdiam. Beliau berkata, aku telah membacakannya kepada jin pada malam berkumpulnya mereka, dan mereka meresponnya dengan jawaban yang lebih baik dibandingkan kalian semua. Saat aku sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka berkata, kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang engkau berikan. Bagimu segala puji. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, meskipun hidup di dua alam yang berbeda, baik jin dan manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah Allah. Yang kelima, wafatnya orang yang membaca Ar-Rahman seperti syahid. Dalam Sawabul A'mal dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Ar-Rahman dan ketika membaca kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian jika ia mengucapkan tidak ada satupun nikmatmu dari Tuhanku yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari kemudian mati, maka matinya seperti mati syahid.
Jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far. Dari hadis tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa Ar-Rahman membuat pembacanya mati seolah syahid. Hadis tersebut juga mengingatkan seorang muslim untuk membaca Ar-Rahman dalam 2 waktu, yaitu siang dan malam. Yang keenam, mendapatkan syafaat. Seorang muslim yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Ar-Rahman, maka di hari kiamat nanti ia akan mendapatkan syafaat. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, "Jangan tinggalkan membaca surat Ar-Rahman. Bangunlah malam bersamanya. Surat ini tidak menenteramkan hati orang-orang munafik. Kamu akan menjumpai Tuhan bersamanya pada hari kiamat. Wujudnya seperti wujud manusia yang paling indah dan baunya paling harum. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah yang paling dekat dengannya selainnya." Pada saat itu Allah berfirman, "Siapakah orang yang di dunia ini yang sering bangun malam dan tekun membacamu?" Dia menjawab, "Ya Robbi, Fulan bin Fulan." Lalu wajah mereka menjadi putih, dan ia berkata kepada mereka, "Berilah syafaat bagi orang-orang yang mencintai kalian." Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Masuklah kalian ke surga dan tinggallah di dalamnya sebagaimana yang kalian inginkan." Yang ketujuh, mendapatkan ridho dari Allah. Dalam tafsir As-Saqalain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan kepadanya." Hadis tersebut menjelaskan bahwa surat Ar-Rahman dapat membuat orang diridhoi oleh Allah atas nikmat apa saja yang diberikannya kepada manusia. Sahabat Babuning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut merupakan surat Ar-Rahman dari ayat pertama sampai ayat terakhir.
sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian merupakan beberapa keutamaan surat Ar-Rahman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.